Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok estimasi pengembangan perangkat lunak akan menjelaskan tentang pembahasan pengembangan perangkat lunak yang disusun oleh Muhammad Ridwan, NIM 202053049, 2 Bagas Adi Satria 202053050, 3 Adib Khairi Saputra 202053052. Tentang estimasi biaya. Estimasi biaya perangkat lunak adalah proses yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena estimasi biaya perangkat lunak digunakan untuk mengontrol dan mengatur efisiensi pada seluruh proses yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Sehingga akurasi biaya perangkat lunak sangat dibutuhkan. Ada banyak metode untuk menghitung estimasi biaya, namun bisa dikelompokkan menjadi dua model, yaitu model algoritmik dan non-algoritmik. Model algoritmik yaitu model matematika yang menghasilkan estimasi biaya sebagai fungsi dari komponen biaya. Metode COCOMO 2. COCOMO konstruktif cost model 2 merupakan model algoritmik yang membantu seseorang maupun kelompok dalam melakukan estimasi biaya, usaha dan penjadwalan proyek pada saat merencanakan aktivitas pengembangan perencanaan perangkat lunak. COCOMO 2 merupakan metode menyempurnakan metode sebelumnya, yaitu COCOMO 81 yang dikeluarkan pada tahun 1981. Model ini menggunakan rumus regresi dasar dengan parameter yang berasal dari karakteristik proyek-proyek saat ini. Model COCOMO yang asli menjadi salah satu model estimasi biaya perangkat lunak yang paling banyak digunakan dan dibahas dalam industri. Model ini menghitung usaha pengembangan perangkat lunak sebagai fungsi ukuran program dan perangkaian pengendali biaya yang menyangkut penilaian subjektif terhadap produk. Tahap implementasi COCOMO. Tahap implementasi COCOMO 2. 1. Estimasi usaha dalam metode COCOMO 2. Usaha dinyatakan dalam satuan person month. Berikut ini merupakan tahapan menghitung perkiraan usaha menggunakan metode COCOMO 2. A. Mendapatkan nilai UFP, Unit Justed Function Point. Function point digunakan untuk mengatasi kesulitan yang berhubungan dengan baris kode sebagai ukuran perangkat lunak, serta untuk membantu dan mengembangkan mekanisme prediksi usaha yang terkait dengan pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan sama Saudara Adib. Komponen keterangan yang pertama, external input atau AI, fungsi yang memindahkan data dari luar ke dalam aplikasi tanpa menyajikan manipulasi data. Yang kedua, external output atau EO, fungsi yang memindahkan data dari dalam ke pengguna dan menyajikan beberapa data yang telah dimanipulasi. Yang ketiga, the external inquiry atau EQ, fungsi yang memindahkan data dari dalam ke pengguna dan menyajikan beberapa data yang tanpa dimanipulasi. Yang keempat, ada internal logical file atau ELF, logika dalam bentuk data tetap yang dikelola oleh aplikasi melalui penggunaan masukan dari luar. External interface file atau EIF, logika dalam bentuk data tetap yang digunakan oleh aplikasi tetapi tidak berjalan dalam aplikasi tersebut. Setiap komponen function point diklasifikasikan tingkat kompleksitasnya. Metode estimasi perangkat lunak. Yang pertama ada metode waterfall. Waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tradisional yang sistematis. Metode ini memiliki 5 tahapan proses, diantaranya
communication, planning, modeling, construction, dan deployment. Communication merupakan fase di mana pelanggan atau pemilik proyek menyampaikan kebutuhan dan permasalahannya kepada pengembang. Lalu, bersama-sama mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk dan merumuskan fitur-fitur perangkat lunak. Selanjutnya ada metode prototype. Prototype dalam bahasa Indonesia diartikan dengan istilah purwarupa. Istilah tersebut berarti model awal atau rancangan sementara yang masih membutuhkan sebagai penyesuaian sebelum dinyatakan telah memenuhi hasil yang diinginkan. Terdapat 5 tahapan dalam pengembangan perangkat lunak menggunakan metode prototype. Hasilnya kemudian diserahkan kepada pelanggan untuk dievaluasi. Jika terdapat permasalahan, tim akan merevisi sistem tersebut hingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya, Muhammad Ridwan. Metode spiral menggabungkan dua metode pengembangan yang telah dibahas sebelumnya, yaitu prototype dan waterfall. Pengembangan melaksanakan prototyping dengan cara sistematis khas metode waterfall. Umumnya, metode spiral diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak berskala besar sekaligus membutuhkan sistem yang kompleks. Setiap prosesnya selalu disertai dengan analisis mendalam mengenai tingkat risiko dan keberhasilan pengembangan. Pelaksanaan metode spiral dilakukan dalam 5 langkah. Pertama adalah komunikasi, yaitu pemilik proyek menyampaikan kebutuhannya kepada pengembang perangkat lunak. Dilanjutkan dengan perencanaan mendetail tentang proyek yang digarap. Next. Nah, yang pertama ada metode RIT. RIT merupakan singkatan dari Rapid Application Development. Metode ini juga menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental, tetapi lebih menekankan pada tenggat waktu dan efisiensi biaya yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, ada metode agil. Pembahasan tentang Scrum telah sedikit menyinggung metode agil. Metode agil merupakan induk dari Scrum, dan jika Scrum adalah kerangka kerja, agil adalah pelaksanaan proyek secara keseluruhan yang berskala besar. Nah, metode ini tergolong modern karena menekankan pada improvisasi dan adaptasi. Meskipun begitu, alurnya masih menerapkan pola tradisional yang sistematis. Dimulai dari perencanaan, analisis, kebutuhan, perancangan, uji coba, implementasi, dan pemeliharaan. Salah satu kunci dari agil adalah dokumentasi pekerjaan. Dokumentasi harus tersusun rapi dan terstruktur. Terima kasih. Silakan Mas Bagas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.